Shalom, salam jumpa kembali kepada seluruh sahabat konsep dimanapun berada yang mengikuti siaran ini secara live dan juga yang bergabung di ruang Zoom ataupun yang menyaksikan di kemudian waktu. Saat ini kita kembali ke dalam program diskusi Sekolah Sahabat bersama Pendeta Milton Pardosi dan konsep. Kita telah masuk ke pelajaran yang ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita, yang akan dibawakan ringkasannya, pengantarnya oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Namun sebelum kita mulaikan seluruh rangkaian acara ini, kita akan berdoa, dan Pendeta Muda Matias Tanii boleh memimpin kita dalam doa buka. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Tuhan kami yang ada di sorga, terima kasih banyak oleh karena Tuhan memberikan kami kesempatan sekali lagi Tuhan. Untuk kami boleh kembali belajar bersama dengan konsep Owen Serves People pada kesempatan ini. Kami berdoa kiranya Tuhan akan memberkati sahabat-sahabat konsep yang sedang mengikuti tayangan ini dan juga yang akan mengikuti tayangan ini baik lewat Facebook maupun YouTube nanti. Biarlah Tuhan boleh memberkati sehingga mereka juga boleh terberkati melalui pelajaran sekolah sahabat yang akan kami pelajari pada sore hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan juga beserta dengan kami semua, secara khusus Pendeta Muda Dwi Cahyono yang akan menyampaikan pelajaran ini, dan beserta dengan Pendeta Pardosi sebagai pembimbing kami, dan kami semua yang ada di Zoom ini Tuhan boleh berkati melalui tuntunan Roh Kudus, agar kami boleh memahami pelajaran dengan baik, dan kami percaya Roh yang sama akan menolong kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan kami sementara kami belajar, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Waktu yang baik ini kita berikan kepada Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk memberikan ringkasan sebagai pendahuluan, dan setelah itu kita akan berdiskusi bersama-sama. Itu sebabnya bila mana sahabat konsep, Bapak Ibu Saudara, ada pertanyaan ataupun tanggapan atau mungkin tambahan, silahkan tuliskan di kolom komentar supaya kita boleh berdiskusi bersama-sama. Silahkan, Pendeta Muda Dwi Cahyono. Baik, selamat sore saudara dan saudari yang terkasih, para sahabat konsep, para hamba Tuhan, dan juga pembimbing kita Ser Pardosi yang sudah menyiapkan waktu dan kesempatan pada saat ini untuk belajar bersama-sama. Baik, terima kasih untuk kehadirannya, untuk para sahabat konsep yang setia memperhatikan maupun mengikuti acara kami dari konsep, dan biarlah pada saat ini kita boleh belajar bersama-sama dari topik pembahasan kita dari pelajaran yang ke-11, Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Baik, saya akan mencoba share screen di sini, sedikit presentasi. Setelah itu kita akan berdiskusi. Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Ini ayat hafalan kita terdapat di dalam Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Di dalam ayat hafalan kita ini, kita menemukan beberapa garis besar mengenai pelajaran kita. Yang pertama, kita dituntut untuk tertuju kepada Tuhan, Dia yang sudah memimpin kita dalam iman, artinya kita memiliki iman karena Tuhan sudah memimpin kita, dan Tuhan juga sudah menyempurnakan iman kita. Karena iman yang kita perjuangkan, iman yang menjadi perlombaan kita, sudah pasti tidaklah sempurna. Tetapi dengan kasih karunia Tuhan, maka kita akan disempurnakan, dan kita belajar untuk bertekun di dalam iman, sebagaimana Kristus juga di dalam iman. Dia sudah mengabaikan tahtanya di dalam kerajaan surga, kemudian turun ke bumi, hidup bersama-sama dengan kita sebagai manusia yang hina, dan akhirnya memberikan kesempatan bagi kita untuk membangun iman kepada Allah melalui dirinya.
umat Tuhan yang benar akan hidup oleh iman. Di dalam kalimat ini dikutip dari Habakuk 2 ayat 4. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh kepercayaannya. Di dalam Perjanjian Baru, ayat ini dikutip sebanyak 3 kali. Yang pertama itu dalam Roma 1 ayat 16. Berbunyi demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di dalam Roma 1 ayat 16 ini kita mendapatkan sebuah kebenaran. Yang pertama, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dia kokoh, dia sangat meyakinkan. Dialah yang membawa kabar keselamatan kepada kita, ya, di mana kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, karena perbuatan manusia tidak akan pernah sempurna, dan melalui keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih karunia, kita yang tidak sempurna ini memiliki kesempatan untuk memiliki hidup yang sempurna, sehingga bisa berjumpa dengan Tuhan di dalam keadaan yang sempurna, walaupun kita pada dasarnya tidak sempurna. Dan pada saat ini kita mendapatkan suatu pelajaran di mana kita dibenarkan karena iman. Kedua, muncul dalam Galatia 3 ayat 11, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Kita yang memiliki iman, dan kita akan memiliki hidup yang kekal. Dengan kata lain, kita memiliki hidup yang kekal karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kutipan yang ketiga itu terdapat di dalam Ibrani 10 ayat 36 yang sudah kita menjadi pelajaran pada kita pada saat ini. Dikatakan, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kemudian di ayat 37, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang, sudah akan datang, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi di sini dikatakan bahwa hidup itu penuh keyakinan bahwa Yesus pasti datang segera. Dan kita harus mempercayai itu, walaupun semua itu belum terjadi pada saat ini. Walaupun dikatakan segera pada saat ditulis ini mungkin 2000 tahun yang lalu, tetapi dikatakan di sini, orang benar akan hidup oleh iman. Artinya kita hidup di dalam pengharapan terhadap janji-janji daripada Tuhan. Kita bergantung kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan datang. Walaupun kita tidak tahu kapan itu ia akan datang, dengan demikian, dengan kita hidup di dalam berpegang kepada janji-janji Kristus bahwa ia akan datang, kita disebut sebagai hidup di dalam iman, dan kita harus bertekun di dalam iman itu. Walaupun kita tidak tahu Yesus akan datang, kita tetap berusaha sampai ia datang, sampai masa kesudahan kita masing-masing. Kita boleh mempertahankan iman kita. Jadi, umat Tuhan yang benar akan hidup oleh iman, maksudnya adalah umat Tuhan harus dapat bertekun mempertahankan iman, supaya mendapat pemenuhan janji hidup yang kekal. Iman adalah karunia, yaitu pemberian daripada Kristus. Kita sebagai umat manusia, kita tidak memiliki yang berdosa, tidak memiliki kekuatan untuk membangun iman. Tetapi dengan Roh Kudus ada dalam diri kita, oleh karena pekerjaan Kristus di kayu salib, oleh karena kasih karunia-Nya, maka kita memiliki kesempatan untuk membangun iman di dalam itu semua. Mengapa kita setia beriman? Karena Tuhan adalah setia. Ya kan, kenapa kita memiliki iman? Karena Tuhan sudah setia untuk menyelamatkan kita. Kita membangun iman dengan berpegang pada janji-janji Tuhan. Walaupun janji-janji tersebut belum terwujud, tetapi ia pasti akan datang. Yang keempat, tidak akan ada yang berkenan kepada Allah tanpa iman. Tuhan sudah menetapkan jalan untuk bertemu dengan Tuhan, yaitu
dengan iman, di mana dia tidak menerangkan semuanya kepada kita. Ada banyak hal di dalam dunia ini yang tidak kita tahu. Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kita jawab ataupun tidak kita dapatkan jawabannya. Oleh sebab itu, dengan melalui iman, maka kita bisa mengetahui bahwa apa yang tidak kita ketahui, apa yang tidak kita dapat jawab, itu adalah sebuah kebenaran yang nyata. Definisi iman kita bisa dapatkan juga dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan selanjutnya, Paulus memberikan contoh di mana tentang kesaksian-kesaksian tentang iman. Yang pertama, kita sendiri pun pada saat ini percaya bahwa Allah itu adalah pencipta alam semesta. Dari mana kita tahu bahwa Allah adalah pencipta alam semesta? Ya, kita melihat hanya di dalam kitab suci, di mana Dia telah memperkenalkan dirinya sebagai pencipta kita dan pencipta alam semesta. Kita percaya bahwa Dia adalah pencipta kita, bukan karena kita mempelajari sains atau mempelajari ilmu-ilmu tentang alam, tetapi karena kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dengan kata lain, kita percaya bahwa Allah adalah pencipta karena kita punya iman. Abel dinyatakan benar, dia juga karena iman. Dia menurut kepada Tuhan. Dia mengikuti perintah Tuhan, memberikan persembahan yang seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, karena dia beriman. Henokh terangkat ke surga juga disebut karena iman. Nuh membangun sehingga selamat karena ia menjalani hidupnya dengan beriman. Walaupun pada saat zaman Nuh belum ada hujan, belum pernah terjadi banjir, Nuh diperintahkan untuk membangun bahtera di atas bukit atau gunung, di dataran tinggi. Orang-orang pada saat itu menganggap Nuh bahwa dia melakukan hal yang tidak masuk akal. Tetapi oleh iman, dia menganggap bahwa itu semua adalah masuk akal. Dan pada akhirnya, hanya Nuh dan keluarganya yang selamat karena dia beriman kepada Tuhan dan tetap menjalankan pekerjaannya membangun bahtera, dan akhirnya mereka selamat. Abraham beriman kepada Tuhan walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Ketika Tuhan berfirman bahwa engkau memiliki keturunan, istrinya dalam kondisi sudah menopause, ya, akhirnya dia punya anak. Dan kenapa dia percaya? Karena sesuatu yang mustahil itu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Demikian juga pada saat ia diperintahkan untuk mengorbankan anaknya. Ya. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia percaya bahwa Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Dengan demikian, Abraham, dia beriman kepada Tuhan dan dia menuruti apa yang dikatakan oleh Tuhan karena dia percaya Tuhan bisa membangkitkan orang mati. Abraham akhirnya menjadi bapa orang percaya. Musa meninggalkan kehidupannya sebagai anak Fir'aun untuk menjalani hidup penuh kesulitan karena iman. Dengan demikian, Musa melakukan hal yang mengabaikan kenikmatan kebesaran duniawi, pergi untuk meninggalkan itu semua, menjalani sesuatu yang dianggap manusia mungkin tidak pasti, tetapi karena iman, itu semua adalah kepastian bagi Musa. Karena iman, Rahab pelacur yang bertobat memiliki kesempatan untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan demikian, kita pun bisa memiliki kesempatan memiliki hidup yang kekal karena iman. Nyonya Ellen White kata demikian, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Imanlah yang memungkinkan kita untuk melihat melampaui masa kini yang dipenuhi beban dan kekhawatiran, menuju keagungan masa kekekalan, di mana semua yang sekarang telah membingungkan kita, maka akan dibuat jelas melalui iman kita, juga dapat melalui Yesus sendiri sebagai perantara kita di sebelah kanan Allah. Melalui iman kita juga dapat melihat rumah-rumah besar yang Kristus telah pergi untuk mempersiapkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Melalui iman kita juga dapat melihat jubah dan mahkota yang telah disiapkan untuk para pemenang dengan mendengar nyanyian orang-orang yang telah ditebus. Ya, melalui iman saudara dan saudari, kita percaya bahwa surga itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan semuanya untuk kita, mempersiapkan hidup yang kekal dan tempat yang terbaik bagi kita, tempat yang ramah,
tempat yang cocok untuk manusia untuk dapat hidup selama-lamanya, yaitu dunia yang baru nanti. Ya, walaupun pada sekarang ini kita tidak tahu, tetapi melalui iman kita yakin dan pasti seolah-olah bahwa itu ada di depan mata kita. Yesus juga disebut sebagai pendiri dan penyempurna iman, karena hanya Dia yang sudah selesai dalam arti yang benar-benar selesai dalam perlombaan iman. Yesus menang ya dalam perlombaan iman, menang dengan sangat sempurna. Walaupun kita sebagai manusia, kita belum bisa menyelesaikan perlombaan iman kita, dan perlombaan iman kita mungkin selesai tidak dengan sempurna, tetapi oleh karena kasih karunia Kristus kita akan menjadi sempurna. Kasih karunia dari Yesus yang sempurna yang telah memungkinkan kita memasuki perlombaan iman dan finish dengan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Kita memiliki iman karena Tuhan telah setia berusaha menyelamatkan kita. Kita memiliki iman bukan karena semata-mata kita ingin beriman, tetapi Tuhan sudah berusaha sekuat tenaga. Dia datang dari surga, menjelma menjadi manusia. Dia mati di kayu salib untuk menebus kita. Dia melakukan semuanya untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian, kita diberikan motivasi, dituntun untuk membangun iman di dalam Tuhan. Kasih karunia yang menyempurnakan iman kita dalam menyelesaikan perlombaan iman. Itulah ringkasan daripada pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Dan kita boleh memasuki ruang diskusi. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dwi untuk ringkasan yang sudah diberikan. Ini juga jadi pengantar kita untuk berdiskusi. Ringkasan yang baik yang boleh jadi pelajaran pastinya untuk kita semua. Sudah ada beberapa pertanyaan Pak Pendeta yang mungkin boleh ditanggapi, dijawab, dan juga kepada pendeta-pendeta yang lain, dan Sir tentunya. Ini ada pertanyaan yang pertama Pak Pendeta, terlebih dahulu ke Pendeta Dwi, nanti berikutnya ke Pendeta Jimmy Huta Barat, boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Pertanyaannya adalah, apakah penciptaan ex nihilo? Nah, mungkin Pak Pendeta boleh jawab, dan mungkin hubungannya kepada iman sepertinya ya. Silakan Pak Pendeta. Ya, jadi di dalam Ibrani 11 ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Seolah-olah firman ini menyatakan bahwa ada seolah-olah bahwa ayat ini mengatakan bahwa penciptaan itu berawal dari tidak ada, karena tidak ada sesuatu yang dilihat. Tetapi ayat ini menegaskan bahwa penciptaan dari apa yang kita lihat itu adalah berdasarkan daripada firman Tuhan. Jadi ayat ini tidak berbicara semata-mata bahwa ex nihilo. Apa maksudnya ex nihilo? Itu adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Tetapi dari firman Tuhan penciptaan itu dilakukan. Bisa saja memang ex nihilo, tetapi ada kemungkinan juga tidak ex nihilo, yaitu daripada firman Tuhan sesuai di dalam Ibrani 11 ayat 3 ini. Nah, mungkin bisa menjadi bahan diskusi tambahan daripada ayat yang menjadi materi kita pada pelajaran sekolah sahabat ini. Oke, terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya. Bagaimana Pendeta Jimmy? Boleh menanggapi pertanyaan yang sama? Baik. Ya, jadi ex nihilo adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan, katanya di sini ya, atau dari sesuatu yang tidak ada. Nah, bagaimana ini dihubungkan dengan iman? Dengan iman. Ketika kita melihat segala sesuatu, contohlah kita sekarang ini ya, kita sekarang kan ketika kita hidup di dunia ini tidak pernah kita lihat Tuhan
langsung menciptakan seperti dulu ya. Tapi ketika kita hidup sekarang ini, ya kita melihat adanya bunga, adanya segala sesuatu Tuhan ciptakan. Nah itu berarti ada penciptanya. Dibandingkan kita berpikir bahwa itu semua terjadi dengan begitu rupa atau dengan kebetulan ya. Nah ini teori-teori yang beredar di dunia sekarang ini. Nah bagaimana dengan iman kita terhadap apa yang Tuhan sudah ciptakan dari yang tidak ada? Tentu ini membuat iman kita juga, ya banyak orang yang tidak mau beriman pada Tuhan. Itu tidak benar ya. Itu adalah hal yang mustahil contohnya. Atau tidak ada sangkut pautnya dengan Tuhan. Tapi Alkitab adalah firman yang harus kita baca dan kita imani, bahwa ini semua adalah pekerjaan Tuhan melalui firman-Nya, tadi sudah disampaikan Pendeta Dwi, yang harus kita terima benar-benar dengan iman. Tadi sudah disampaikan, iman adalah apa yang kita percaya tapi tidak kita lihat. Ya, harus benar-benar kita terima dengan iman kita. Nah, ini menjadi satu dasar iman itu untuk bisa jadi satu fondasi dalam hidup kita ya. Bahkan iman itulah yang nantinya membentuk kita menjadi seorang yang percaya sesungguhnya kepada Tuhan. Melalui itu kita bisa hidup, melalui itu bisa kita mendapatkan keselamatan bahkan. Nah, itulah yang bisa saya tambahkan dari pertanyaan tadi. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Jimmy Huta Barat. Kita langsung ke pertanyaan kedua yang sudah masuk. Nah, kembali lagi ke Pendeta Dwi. Nanti berikutnya Pendeta Alex juga boleh menanggapi pertanyaan yang sama. Pertanyaannya begini, mengapa Allah menetapkan jalan agama melalui jalur iman? Nah, mudah-mudahan bisa dimengerti ya pertanyaannya ya. Mengapa Allah menetapkan jalan agama melalui jalur iman? Silahkan Pak Pendeta. Ya, ada banyak sekali orang berpikir kenapa Tuhan tidak menjelaskan semuanya begitu. Harus disertai dengan bukti-bukti tentang bagaimana keberadaan Tuhan. Misalnya ada orang ateis, dia mengatakan bahwa apa bukti Tuhan itu ada. Ya. Dan tidak disertai dengan bukti yang jelas bagaimana misalnya Tuhan muncul di langit, kemudian dia menampakkan dirinya sehingga orang percaya. Ya, ada pandangan seperti itu. Kenapa harus melalui jalur iman? Bahkan ada orang yang menuduh bahwa itu semua adalah delusi. Ya, mengatakan itu sebagai sebuah delusi. Kenapa Tuhan tidak memunculkan bukti-bukti yang real, yang bisa didengar dan dilihat oleh mata setiap saat supaya semua orang percaya? Tetapi ternyata di dalam kitab suci ada banyak orang yang melihat tapi juga tidak percaya. Sebagai contoh, Kain. Dia mendapatkan perintah langsung daripada Tuhan untuk memberikan kurban. Dia disuruh untuk memberikan ternak yang terbaik, tetapi dia melakukan hal yang berbeda dari apa yang diperintahkannya. Kayak gitu. Jadi ternyata dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang bisa dilihat, mungkin bahkan Tuhan itu berbicara langsung dengan kita, tidak semata-mata dia percaya. Bahkan setan yang bersama-sama dengan Tuhan, dia juga tidak percaya. Ya, dia percaya Tuhan itu ada, tetapi dia tidak menurut kepada Tuhan yang memberikan bukti nyata bahwa dia juga tidak percaya kepada Tuhan, walaupun dia bersama-sama dengan Tuhan di surga, bahkan dia memberontak. Ya, jadi kenapa Tuhan akhirnya menggunakan iman? Karena tidak semata-mata ketika dia memberikan bukti bahwa kita harus percaya, itu adalah faktanya. Yang kedua, disinilah menariknya. Hanya dengan iman kita bisa sampai kepada Tuhan. Dengan percaya kepadanya, hanya orang yang percaya yang bisa sampai kepada Tuhan. Karena dia menginginkan bahwa
Kesetiaan kepada Tuhan itu berdasarkan kasih dan supaya kita dapat bergantung kepada firman-Nya. Ya. Kenapa iman? Ya, iman itu dikatakan muncul dari pendengaran terhadap firman daripada Kristus. Ya, dengan kita mendengarkan, maka kita menyerahkan hati kita, kemudian kita mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat, yang tidak kita ketahui secara betul-betul. Walaupun iman itu harus memang masuk akal, tetapi ada banyak hal yang tidak masuk akal di dalam pikiran kita, yang tidak dapat kita mengerti karena pikiran kita terbatas. Melalui iman, kita dapat percaya kepada itu. Dengan demikian, setiap orang yang datang kepada Tuhan adalah datang dengan kasih. Dia beriman kepada Tuhan, dan dia menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, bukan semata-mata berdasarkan akal dan pikirannya. Saya pikir itu yang menjadi maksud daripada Tuhan. Ya, siapa tahu mungkin teman-teman atau para hamba Tuhan boleh menambahkan, kenapa Tuhan menetapkan melalui jalur iman untuk ketemu dengan supaya dia bisa dapat ketemu dengannya. Walaupun agama itu harus masuk akal, ya, tetapi kenapa kok ada sisi iman perannya di sana? Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Mungkin Pendeta Alex boleh menanggapi Pak Pendeta pertanyaan yang sama tadi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pendeta Riki. Saya sebelum menjawab pertanyaan itu, saya ada beberapa poin penting yang mungkin tadi sudah dibahas, tapi saya memberikan penekanan lebih lanjut. Sehubungan dengan Yesus penulis dan penyempurna iman kita. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat, saya sangat tertarik dengan dengan konsep di mana iman yang ditawarkan dalam buku Ibrani 11-12 ini menjadi sebuah catatan penting bagi kita. Kenapa belajar buku Ibrani? Di situ dikatakan bahwa iman adalah keyakinan janji Allah. Nah, gitu ya. Iman adalah keyakinan janji Allah. Saya berpikir begini, Allah tidak akan pernah bisa menyatakan dirinya kepada manusia, menyatakan kasihnya kepada manusia kalau tidak ada objeknya ya. Nah, objeknya itu adalah manusia itu sendiri. Nah, kitalah yang menjadi alat ukur bagaimana kasih Tuhan itu diberikan kepada kita. Nah, respon kita adalah beriman. Nah, dari iman itulah muncul sebuah kata keyakinan. Jadi dengan keyakinan itu kita bisa merespon kasihnya Allah dan sebagainya. Nah, saya berpikir begini, melalui kesimpulan pelajaran sekolah sahabat dan pertanyaan ini, Tuhan bisa menyatakan keberadaannya dengan segala aspek, ya, dengan segala aspek. Ya, memang satu-satu yang paling sempurna adalah firman Tuhan ini sendiri. Menyatakan dirinya Tuhan ini melalui firman Tuhan ini paling komplit, paling luar biasa Tuhan berikan kepada kita dan tidak pernah akan ada habisnya sampai Tuhan datang kali yang kedua. Bahkan Tuhan berjanji, waktu pelajaran sekolah sahabat, saya lupa kemarin Pendeta Pardosi katakan bahwa firman ini nantinya sudah melekat dalam hati, begitu ya. Sudah ada di dalam sanubari kita. Dan inilah yang menjadi sebuah keistimewaan manusia memiliki firman itu di dalam diri kita itu sendiri. Nah, kembali ke pertanyaan itu. Memang salah satunya untuk menyatakan rasa kasihnya Tuhan, kita diberikan satu pemahaman bahwa kita ada di dalam kelompok yang disebut agama ya, dari denominasi tertentu, dan di sana ada iman untuk menyatakan bahwa agama ini benar-benar memahami Tuhan adalah Allah sebagai pencipta. Nah, ini penting. Inilah instrumen yang perlu dilakukan oleh manusia. Kayak kemarin, ketika kita melihat, kita tidak hanya bisa sekedar melihat, tetapi ketika kita melihat, saya percaya inilah iman gitu. Karena semua orang bisa melihat, tetapi semua orang belum tentu bisa yakin dengan kepercayaan. Nah, artinya kita berharap melalui konsep iman ini, keberadaan Tuhan membuktikan kembali kepada semua penikmat Alkitab bahwa Tuhan kita itu nyata dan dialah penyempurna dari iman itu sendiri. Kadang kan saya berpikir, oh iya, kok peristiwa-peristiwa ini seolah-olah di dalam cerita Alkitab itu sesuatu yang
Saya harus berimajinasi sendiri. Tetapi kemunculan Yesus melalui pengharapannya, dan dia bisa datang untuk menghapuskan segala dosa pelanggaran kita, dan dia menjadi penyelamat bagi kita. Saya menganggap bahwa saya bukan berimajinasi, saya sedang percaya. Nah, inilah iman. Dan saya tidak sedang lagi berbicara sedang tidak lagi memikirkan sesuatu yang berimajinasi dalam pikiran saya, tetapi saya percaya kepada satu oknum yang benar-benar nyata, dan dia realistis datang ke dunia menyelamatkan saya. Nah, inilah yang saya lihat dari pelajaran sekolah Sabat, bagaimana Yesus penulis dan penyempurna iman. Sekaligus jawaban dari pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Alex. Sekarang kita ke Pendeta Pardosi. Pendeta Pardosi, ada 2 pertanyaan di awal tadi yang mungkin boleh sekaligus ditanggapi. Yang pertama itu tentang apakah penciptaan ex nihilo, tadi ayatnya yang di Ibrani 11 pasal 3 itu ya. Lalu yang kedua, mengapa Allah menetapkan jalan agama melalui jalur iman? Silahkan Pak Pendeta. Baik, terima kasih ya. Saya senang kembali menyapa sahabat-sahabat ya, saudara-saudara, sahabat konsep ya, dimanapun saudara berada. Dan terima kasih oleh karena saudara masih mau mengikuti program ini walaupun dimajukan sedikit ke awal, oleh karena ada kegiatan yang harus dilakukan. Ex nihilo itu sebenarnya adalah penciptaan itu dilakukan dari sesuatu yang tidak ada sumber bahannya. Itulah ex nihilo. Bukan terjadi dari sesuatu yang tidak ada yang melakukannya, itu beda. Contohnya ini ya, kursi itu tidak bisa dibilang ex nihilo. Kenapa? Karena bahannya ada, kayu. Kayu itu dari pohon. Nah, pohon ini dari mana? Kalau kita merujuk kepada kisah penciptaan, pohon itu tiba-tiba muncul di tanaman, di atas tanah. Itulah namanya ex nihilo. Tetapi kalau kita pelajari, pohon itu keluarnya dari tanah. Berarti tanahnya sudah ada. Oh iya, berarti nggak ada ex nihilo juga dia. Manusia itu ex nihilo tidak, karena dia bahan bakunya ada. Nah, yang dimaksudkan dalam Ibrani 11, ya, ayat yang kedua tadi ya, yang dibacakannya, makanya dikaitkan dengan ayat yang ke-6. Ayat 3 ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tidak dapat kita lihat itu kan berarti ada dia bendanya gitu loh. Jadi ayat ini tidak ada hubungannya dengan ex nihilo, bukan. Ex nihilo itu adalah bahan baku, sumber, bukan pelaku. Makanya di ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bisa dilihat? Tidak, tapi dia ada. Itulah kaitannya dengan ayat yang ketiga. Bahwa segala yang kita lihat ini terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Tanah kan bisa dilihat. Batu bisa dilihat. Ya, mungkin angin yang nggak bisa dilihat kan gitu ya. Jadi ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6 itu terkait, tidak bisa dilepaskan. Dan ayat-ayat itu tidak bicara tentang ex nihilo. Ayat-ayat itu sedang berbicara tentang ada yang melakukan penciptaan itu. Meskipun kita tidak bisa melihatnya. Tetapi pekerjaannya dapat kita lihat. Paham ini ya? Pekerjaannya dapat kita lihat. Yang melakukan tidak dapat kita lihat, tapi pekerjaannya dapat apa? Kita lihat. Nah, pertanyaan yang kedua tentang agama. Agama itu, saudara-saudara, itu kaitannya ada politiknya. Ya, saya juga kurang memahami apa makna pertanyaan ini. Ya, begini, kalau saya mau tanya sama saudara, Abraham itu agamanya apa? Apa agamanya? Nggak ada, karena agama itu sudah sebuah rangkaian pengajaran-pengajaran yang tersusun sistematis sesuai dengan apa yang diyakini dan diterima oleh negara. Itulah agama. Di Indonesia ini agamanya 5 gitu. 6 ya, 6 apa 5 ya? 6 ya. Di luar itu apakah bukan agama? Saya mau tanya sama saudara. Di luar itu agama bukan? Agama. Tapi karena tidak diterima oleh negara Indonesia, maka
Bagi kita itu bukan agama, tapi bagi orang lain itu agama, saudaraku. Ya karena agama itu adalah suatu sistem kepercayaan. Suatu sistem kepercayaan yang disusun sesuai dengan keimanannya. Kadang-kadang ada textbooknya, kadang-kadang tidak ada. Ya, di Indonesia ini ada yang disebut dengan aliran-aliran kepercayaan, ya, dan itu sudah kalau saya tidak salah sudah diterima di negara kita ini, ya. Nah, jadi orang-orang di Perjanjian Lama itu setelah Israel baru ada yang namanya sistem kepercayaannya, ya. Ada bait suci. Sebelum itu tidak ada. Kalau saya mau tanya sama saudara, Ishak itu agamanya apa? Ada yang mau jawab? Nggak ada juga. Ya pokoknya mereka percaya sama Tuhan lah. Mengikuti apa yang Tuhan berikan sama mereka sebagai sebuah perintah. Tapi kalau ditanya agama, nggak tahu ya agama apa. Agama apa saya? Nah kalau saya tanya sama saudara, Yesus sendiri agamanya apa? Ada yang mau jawab? Agama apa Yesus? Hah? Oh agamanya Kristen. Yakin saudara. Kristen itu kan pengikut Yesus. Nah kalau Yesus agama Kristen berarti Yesus mengikut dirinya sendiri. Jadi kira-kira agama apa Yesus? Ya, tadi saya katakan bahwa agama itu adalah sebuah sistem kepercayaan yang diatur oleh manusia karena memahami kitabnya masing-masing, ya kan, yang diatur oleh manusia. Ya. Dan itu kadang-kadang diterima di sebuah negara, tidak diterima di sebuah negara, tergantung bagaimana negara itu melihat agama itu. Jadi yang penting itu bukan agamanya, saudara-saudaraku. Nah ini saya mau luruskan sama kita. Bukan, kalau saudara sudah jadi anggota sebuah agama, maka saudara itu sudah pasti punya iman yang benar. Ya belum tentu juga. Belum tentu. Karena kalau dalam konteks Kristen ya ini. Inilah textbooknya itu. Kalau agama itu dalam konteks Kristen ya tidak sesuai dengan textbook ini, ya apakah kita mau ikut? Ya itu kan pilihan masing-masing. Ya. Jadi sejak awal itu tidak ada yang namanya agama apa ya. Di Taman Eden itu agamanya apa? Adam dan Hawa itu agamanya apa? Ya nggak ada juga, mau disebut apa juga nggak ketemu. Yang ada adalah mereka beriman kepada Tuhan. Dan itu yang lebih utama. Jangan dibalik. Agama yang lebih penting karena agama itulah yang mengajarkan semua perilaku, bukan. Iman yang lebih penting daripada sekedar sebuah agama. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasan yang mudah untuk kita mengerti. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ini untuk Pendeta Dwi, dan setelah itu Pendeta Matias boleh tanggapi. Dan kemungkinan ini pertanyaan terakhir kita karena waktu kita tidak seperti biasanya ya. Oke, yang ketiga pertanyaannya adalah dalam Sekolah Sahabat itu ada cerita tentang Rahab. Ya, Rahab masuk dalam daftar pahlawan iman di Ibrani 11. Apakah Rahab berbohong ketika menyembunyikan mata-mata itu? Jika iya, apa bisa dikatakan berbohong demi kebaikan? Atau bagaimana kita memahami cerita Rahab ini? Silahkan Pak Pendeta. Baik, dia melakukan itu pada saat dia belum resmi untuk mengikut Tuhan. Dia percaya sama Tuhan dan dia melakukan apa yang diketahuinya. Kita sudah tahu berbohong adalah sesuatu yang tidak baik, tetapi di dalam konflik kehidupan, kepentingan seringkali kita harus ya bisa dianggap itu tidak benar, kayak gitu. Tapi kadang-kadang kita harus melakukan pilihan-pilihan. Ya, di dalam pilihan-pilihan itu ada berbagai teori. Salah satunya adalah melakukan dosa yang terkecil untuk menghindari dosa yang terbesar. Kayak gitu. Walaupun sebenarnya kadang-kadang harus melakukan pilihan-pilihan yang lain seperti menunggu untuk jawaban yang Tuhan kirim, di mana kita tidak perlu untuk memilih sesuatu yang bersifat dosa. Kayak gitu. Kalau misalnya dilakukan pilihan, kadang-kadang untuk melakukan mana yang lebih baik, kita harus pilih salah satu, kita harus pilih misalnya yang
fungsi istilahnya apa ya, manfaat kebaikannya itu lebih besar daripada manfaat kebaikannya yang lebih kecil. Dan itu adalah konflik di dalam kehidupan, dan harus dipahami pada saat itu adalah Rahab baru saja dia percaya sama Tuhan, dan dia tentu saja tidak memiliki banyak pengetahuan, belum memiliki banyak pengetahuan menjadi pengikut Tuhan yang baik itu seperti apa. Begitu. Jadi itu adalah masalah konflik kehidupan yang di mana harus memilih salah satu, dan seringkali itu tidak bisa dihindari, tetapi sebenarnya bisa saja dihindari kalau dia bersabar untuk menunggu jawaban daripada Tuhan, solusi dari yang lain, begitu. Tapi karena dia tidak banyak pengetahuan tentang hal itu, ya dia lakukan apa. Baik, terima kasih Pak Pendeta tanggapannya. Kita langsung ke Pendeta Matias Tani. Boleh menanggapi Pendeta pertanyaan yang sama? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom, salam jumpa kembali sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti setiap tayangan dari Cohen Serves People. Ini pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Dan hal pertama yang saya mau tekankan adalah, pertama kita percaya bahwa Alkitab adalah pernyataan ilahi yang tidak mungkin salah. Itu hal yang pertama. Dan hal berikut, iman itu Allah yang mengklaim, bukan kita yang mengklaim. Yaitu sejarahnya adalah Kejadian 15 ayat 6. Ketika Abraham taat kepada Tuhan, Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran bagi Abraham. Jadi ya kita harus pahami bahwa Rahab, kisah Rahab, Allah yang mengklaim Rahab. Nah kalau Allah yang mengklaim Rahab, kita bertanya bahwa berarti Allah menyetujui sikap berbohong Rahab ketika menyambut pengintai-pengintai yang datang mengintai di kota itu. Tidak juga. Allah melihat bahwa hal baik dari Rahab, maka diklaim melalui Roh Kudus kepada Paulus, dituliskanlah dalam Ibrani 11 ayat 31. Sehingga dia juga menjadi penutup ya dari karena iman. Bahkan ayat selanjutnya Paulus dia bilang apalagi yang harus aku sebut, masih banyak lagi ya, tetapi itulah contoh-contoh. Jadi dalam hal ini saya bisa katakan bahwa Allah tidak berkompromi dengan kebohongan yang dibuat oleh Rahab. Tapi Allah melihat kesungguh-sungguhan Rahab ketika setelah dia menolong pengintai, lalu kota Yeriko mau dihancurkan, dia menurut kepada apa yang diperintahkan Allah kepada pengintai untuk disampaikan kepada Rahab. Dan Allah menolong Rahab. Dia bebas dari hukuman itu. Dia bebas dari apa yang terjadi. Ya, jadi dalam hal ini saya katakan bahwa Allah tidak berkompromi. Ya. Karena iman Allah yang mengklaim. Lalu yang berikut adalah ketika Allah menentukan Rahab sebagai tokoh iman, kenapa rupanya? Siapalah kita memprotes apa yang Tuhan sudah putuskan bagi kehidupan Rahab. Yang penting adalah urusan iman kita ya, urusan hidup kita dengan Tuhan, supaya kita bisa diklaim orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Pendeta untuk tanggapannya. Kita ke Pendeta Pardosi, boleh menanggapi, menjawab pertanyaan ini sekaligus closing statement Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi inilah manusia itu ya. Yang dilihat itu bukan imannya, tapi ini bohong dia gitu ya. Nah, kalau Daud tuh gimana? Dilihatnya apa? Berzinahnya. Justru itulah makanya kebenaran kita, iman kita itu tidak bisa sempurna kalau bukan Yesus yang menyempurnakan. Nah, ini kan menarik itu. Ya. Jadi semua tokoh-tokoh iman yang muncul di sana itu tidak ada yang sempurna. Makanya dikatakan, nah ini yang kadang-kadang kita lupa, baca Ibrani 11 tapi lupa. Lupanya di mana? Di ayat yang terakhir. Kita senangnya hanya sampai ayat yang ke-42 kalau nggak salah. Sampai 39. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Tuh. Jadi semua tokoh yang disebutkan ini pun punya masalah dia. Kecuali Henok karena udah masuk surga, kecuali Musa karena udah masuk surga. Elia kan nggak ada di situ ya. Ada nggak Elia di situ? Nggak ada Elia ya.
Kasihan juga Elia ya, nggak disebutkan oleh penulis kitab Ibrani, padahal dia sudah di sorga. Gitu ya. Padahal itu kan sebenarnya tokoh iman yang luar biasa, berani membunuh ratusan nabi Baal dan nabi palsu ya. Jadi jangan kita persoalkan tentang Rahab, oh dia bohong gitu ya. Bukan itu, karena kalau itu yang kita persoalkan berarti kita ini mau mencari benar karena perbuatan kita. Benar karena perbuatan, harusnya orang beriman itu tidak ada dosanya. Kenapa saudara saya ribut tentang Rahab, saudara tidak ribut tentang Abraham? Saudara tidak ribut tentang contohnya itu Musa membunuh, memukul batu. Kenapa kita tidak ribut? Loh, kasihan Rahab itu, sudah nasibnya mohon maaf perempuan pelacur, dipersoalkan lagi. Ya. Kita di sini yang pendeta, yang katanya orang baik, orang benar, tapi nggak masuk toko iman, ya lebih kasihan lagi nasib kita ini. Ya mendinganlah bohong-bohong dikit, tapi masuk toko iman. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan dirinya. Orang yang suka melihat-lihat ini ada dosanya, kok bisa toko iman? Itu berarti, mohon maaf ini, peserta atau sahabat konsep, kalau nggak terima ya nggak apa-apa lah, berdoa. Mohon maaf ini, saudara berarti mau benar karena perbuatan. Bukan karena imanmu. Ini penting ini ya. Sore ini saya kasih itulah dulu anunya ya, closing statement-nya ya. Mudah-mudahan damai hati kita ya. Itu saya ulangi sekali lagi. Orang yang menyoroti kekurangan orang lain dalam imannya kepada Tuhan, itu berarti dia sedang mencari keselamatan karena perbuatan. Bukan mencari keselamatan karena apa? Kasih karunia. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Pardosi untuk penjelasan yang begitu baik untuk kita mengerti. Kita akan ke Pendeta Dwi Cahyono sebelum kita menutup ini dengan doa. Mungkin ada closing statement singkat dari Pak Pendeta, silahkan. Ya, orang benar hidup oleh iman. Itulah yang harus menjadi tertanam di dalam seluruh kehidupan kita, di dalam seluruh aspek daripada kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang telah menanamkan iman kepada kita. Dia sudah melakukan semuanya supaya kita memiliki alasan untuk beriman kepada Tuhan, ya, supaya kita memiliki motivasi dan kerinduan untuk datang kepada Tuhan dengan beriman. Dan seperti yang Sir Pardosi tadi tambahkan, bahwa sekuat tenaga kita memiliki iman, bahwa iman kita tidak akan pernah sempurna tanpa Yesus menyempurnakan kita. Tetapi bukan berarti bahwa kita terbebas daripada usaha untuk menumbuhkan iman di dalam kehidupan kita. Kita harus bertekun seperti Yesus juga bertekun. Dan pada akhirnya nanti kita boleh memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Dengan demikian, segala sesuatu yang kita tidak ketahui pada saat ini, kita boleh yakini bahwa itu betul-betul ada, bahkan itu membuat kita menjadi bersemangat, berkobar-kobar mengikut Yesus, walaupun kita tidak pernah melihat secara langsung tentang surga, tentang kehidupan kekal itu seperti apa, tetapi kita boleh beriman kepada Tuhan. Dengan demikian, kita boleh membangun kehidupan yang menuju kehidupan yang kekal, oleh karena Tuhan telah setia melakukan semuanya untuk kita, dan kita boleh beriman akan janji-janji Tuhan yang pasti akan dipenuhi. Terima kasih, kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dwi Cahyono. Kepada sahabat konsep Bapak Ibu Saudara, tepat setelah program diskusi Sekolah Sahabat ini, kita akan langsung masuk ke program diskusi Alkitab Live. Jadi kami kembali mengundang tepat setelah selesai acara ini untuk kita boleh belajar bersama-sama. Dan menutup diskusi Sekolah Sahabat saat ini, kami meminta Pendeta Maro Papa Sitorus boleh pimpin kita di dalam doa. Baik, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan pada sore hari ini. Kami telah mengulas kembali pelajaran Sekolah Sahabat yang begitu penting untuk kami mengerti dan kami hidupkan dalam hidup kami.
bagaimana Engkau Tuhan telah menjelaskan bahwa pentingnya iman dalam hidup kami. Biarlah kami terus melihat kepada Yesus Kristus agar iman kami terus bertumbuh kepada kesempurnaan, dan iman itu yang akan membawa kami Tuhan kepada kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan. Berkati kami semua yang telah mengikuti tayangan ini, baik yang melalui Zoom maupun yang ada di Facebook. Kiranya Tuhan akan pertambahkan pemahaman kami akan kebenaran firman-Mu agar kami terus memahami dengan baik dan menghidupkannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah diskusi sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati.